wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di Koma, kumpulan obrolan informatif. Perkenalkan, saya Firial Hanunisrina, biasa dipanggil Hanun, mahasiswa jurusan Fisika Angkatan 2020 sebagai host, dan tentunya saya nggak sendirian di sini karena ada narasumber kita yaitu Kak Muhammad Rian Setiawan. Hai Kak. Ya, halo. Kabarnya Kak hari ini? Ya, alhamdulillah sehat hari ini. Oke. Sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu tips and trick manajemen waktu sebagai organisator dan mahasiswa, kami mengundang Karian, karena Karian ini dulunya ikut banyak banget organisasi, dan Ya, benar. bisa lulus tepat waktu. Keren banget kan? Kakak bisa perkenalan dirinya sendiri, biar lebih kenal? Ya, jadi pertama terima kasih untuk undangannya dari teman-teman himpunan karena telah memberikan kesempatan pada saya untuk mengisi atau menjadi narasumber di acara podcast hari ini. Jadi perkenalkan, nama saya Rian. Biasanya di UIN lebih banyak disapanya itu Rian. Saya domisilinya di Lamongan. Jadi untuk teman-teman fisika atau pengurus nanti umpama ada di wilayah Lamongan atau orang Lamongan kita mampir atau ngopi-ngopi bareng sama. Dan untuk pengalaman organisasi sendiri ya tadi sudah dijelaskan oleh pembawa acara Firya Hanun ini. Bahwasanya dulu saya memang menjabat sebagai ketua himpunan tahun 2017. Kemudian setelah itu menjabat sebagai SEMA fakultas di tahun 2018 dan kemudian naik lagi menjadi Senat Mahasiswa Universitas di tahun 2019. Dan untuk pengalaman yang lainnya juga saya mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi lain seperti Forum Mahasiswa Fisika Jawa Timur atau Formasi Jatim dan juga IHMAFI atau Himpunan Mahasiswa Fisika Indonesia dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya, saya kembalikan lagi ke pilihan aja lah, nanti biar bisa tanya lebih jelasnya aja seperti apa gitu. Oke. Kakak akhir-akhir ini sibuknya lagi sibuk apa nih? Karena masih PPKM, semuanya juga merasa PPKM. Selama ini sih ya kerja, soalnya kan ini saya sudah bekerja di salah satu perusahaan yang ada di wilayah Jawa Timur juga, tepatnya di Kota Gresik. Susah nggak sih Kak nyari pekerjaan sebagai lulusan fisika gitu? Karena biasanya ada persyaratannya kan. Ya, jadi ngomongkan tentang pekerjaan itu ya memang susah-susah gampang sih sebenarnya. Jadi ada beberapa syarat dan juga beberapa hal yang harus kita mengerti untuk dalam mencari kerja. Jadi perusahaan-perusahaan atau instansi tempat kita mencari kerja itu biasanya memiliki kualifikasi lah. Di sana itu kita juga harus memenuhi syarat-syarat tersebut. Selain itu juga kita harus memiliki kompetensi, di mana kompetensi itu ya bisa kita dapatkan melalui pelatihan atau melalui perkuliahan seperti itu. Soalnya Mbak, fisika itu Kak, kan biasanya itu masuk ke jurusan fisika karena alasannya itu kecemplung gitu. Tiba-tiba masuk terus kalau kecemplung atau emang? Jadi kalau memang maba-maba itu pikirannya kecemplung dan tidak mau merubah mindsetnya sampai akhir, ya wis mereka pasti nantinya akan merasa kecemplung sampai akhir itu. Jadi ya memang pertama itu nggak ada salahnya lah kita itu coba-coba seperti itu kan. Jadi ya saran saya sih untuk maba-maba itu ya merubah mindsetnya. Dimana kalau mereka menganggap bahwasanya pertama itu mereka kecemplung atau istilahnya itu salah jurusan dan sebagainya, dirubahlah mindsetnya itu. Soalnya kedepannya itu bakal lebih sulit kalau kita bermindset seperti itu terus gitu. Jadi mulai tahun pertama masuk sampai nanti 4 tahun ke depan itu ya dirubah terus mindsetnya untuk memperbaiki. Jangan atau salah jurusan terus, tapi ya basah ya sekalian aja berdalam. Dan lagi Pakai. Jadi saya sendiri ya
dulu belum juga tidak kecemplung juga sih, soalnya saya juga milih jurusan fisika dulu itu pas waktunya tes itu. Ya, wes tak jalani aja sampai akhir. Ya, tahun pertamanya saya lah. Memang ada sulitnya lah, dimana kita perkiranya masih sebagai anak-anak SMA, kemudian masuk ke dunia mahasiswa, di mana kita dituntut untuk mandiri, terus hidup orang luar Malang pasti di sana bisa ngekos dan lain sebagainya lah. Itu kita dituntut hidup mandiri kan. Di sana juga dituntut untuk manajemen waktu, kita bisa untuk ya lebih baik lagi dalam mengatur waktu. Kita kan jauh dari orang tua juga, nggak ada yang nyiapin buat masak dan sebagainya lah. Seperti itu kan kita harus belajar untuk lebih dewasa lagi, dimana nantinya ya ke depannya setelah kita lulus juga pasti itu berguna kok seperti itu. Kalau kakak dulu kan pernah milih fisika. Ya. Itu kenapa kakak milih fisika? Jadi alasannya dulu kan ya sedikit cerita sih. Sebenarnya alasan saya itu tertarik sama fisika dan milih jurusan fisika untuk masuk di UIN itu ya pertama saya pikir-pikir dulu jurusan fisika itu jurusan yang sulit gitu pas SMA itu. Tak pikir semakin sulit jurusan itu mungkin semakin sulit untuk masuknya gitu loh. Tapi ternyata kok bisa keterima di jurusan fisika. Akhirnya ya wis saya. Nah, tertariknya juga dulu itu dari guru fisika saya pas SMA itu sempat banyak-banyak diceritain terkait apa sih fisika itu, bagaimana fisika. Sampai di situ kan kita berpikir, oh di dunia ini ternyata semua hal itu nggak ada yang fisika, nggak ada yang nggak fisika. Paham kan maksudnya? Jadi semua hal di dunia ini pakai metode fisika semuanya, seperti itu. Jadi yang dulu membuat saya tertarik itu ya wis lah kayaknya ini sulit, coba-coba masuk lah. Jadi saya tertantang dulu itu. Ya memang benar-benar sulit sih. Awal-awal itu memang saya kesulitan masuk di jurusan fisika itu. Dan sempat jarang tidur untuk belajar sih sama anak-anak. Biasanya gitu. Apalagi kan ada ngerjain laporan dan sebagainya. Ya wes dijalani aja. Nikmatilah prosesnya, intinya itu di fisika itu. Tapi kakak udah sampai lulus kan? Suka duka itu apa kak? Belajar jurusan fisika. Halo? Itu unmute soalnya. Unmute. Oh ya maaf. Ya, kakak. Ya, jadi ya Tapi alhamdulillah. kan akhirnya ya, sampai lulus kan. Suka dukanya kakak yang udah gimana suka Ya belajar untuk jurusan suka fisika? duka sih pasti yang pertama itu di tahun-tahun awal ya, tahun pertama semester 1, 2, 3 itu banyak sekali duka-dukanya itu. Soalnya kan di sana ya saya itu bukan siswa yang pintar lah dulu itu di waktu sekolah. Terus urusan fisika juga saya dulu sering bolos dan sebagainya. Jadi ya saran saya itu jangan tiru saya. Dan kalau memang sudah terlanjur masuk di fisika, ya udah dijalanin terus banyakin belajar lah. Terkait dukanya itu ya wis itu tadi kudu sering-sering istilahnya berkorban waktu istilahnya seperti itu. Jadi menyisihkan beberapa jamnya untuk belajar ya untuk kedepannya juga pastinya kan. Soalnya kalau di semester 1, 2, 3 ini kita nggak benar-benar belajar istilahnya itu kan namanya fondasi kan, fondasi awal. Kalau fondasi awal itu tidak kuat maka di semester selanjutnya 4 sampai semester 7 itu pasti kita kesulitan terus gitu ya. Jadi lebih baik susah-susah di awal daripada nanti susah-susah di akhir seperti itu. Untuk sukanya sendiri ya ngejalanin bersama teman-teman saya. Jadi dulu teman-teman saya sering bantu saya untuk jadi nggak sekarang aja. Jadi dulu itu sebelum HMC ngadain ada proknya sendiri, maksudnya ada prok di
HMC terkait studi klub, ya anak-anak fisika atau saya sendiri juga di luar programnya HMC, mengikuti programnya HMC, kita juga tiap hari itu sering belajar bareng, ngerjain laporan bareng seperti itu. Jadi kan dulu semester 1, 2 itu kan ada di Ma'had. Nah, sering itu saya keluar dari Ma'had saya untuk nginep di Ma'hadnya teman saya seperti itu, untuk belajar bareng lah, kerjain tugas bareng dan sebagainya, terus tanya-tanya apa yang saya nggak pahami seperti itu. Itu lebih banyak belajar lah seperti itulah. Untuk main sih ya main bareng aja sama anak-anak, ngilangin jenuh kan seperti itu. Kakak itu kan juga banyak kegiatan, fisika sendiri juga banyak kegiatan, di MAA juga banyak kegiatan, tapi kakak tetap milih untuk daftar organisasi. Itu kenapa? Ya, jadi awalnya itu gini, saya tertarik di organisasi itu memang ya sejak waktu saya SMA itu memang aktif di organisasi. SMP sih, sebenarnya saya SMP itu belum jadi jabat sebagai ketua OSIS, terus kemudian di SMA itu saya kelas 1 itu langsung ditarik menjadi pengurus OSIS seperti itu. Jadi nggak daftar, saya itu ditarik, ya kemudian saya jalanin. Akhirnya di waktu kuliah saya cari-cari tuh organisasi-organisasi yang ada di kampus. Nah, saya ikuti organisasi internal kampus, eksternal kampus seperti itu. Juga organisasi Orda, biasanya organisasi daerah kan namanya. Nah, di organisasi intrakampus sendiri itu kan ada UKM dan juga ada OMIK. Nah, akhirnya saya masuk di OMIK itu di HMC. Nah, untuk kenapa saya ke sana, saya tertarik juga sih, tertarik aja ke HMC. Soalnya di sana kita bisa mengapresiasikan apa yang kita miliki kan seperti itu. Jadi selain untuk belajar public speaking dan sebagainya, untuk kompetensi diri dan sebagainya, ya kita bisa belajar terkait manajemen tim, atau biasanya disebutkan kerjasama tim lah, kerjasama antara perorangan dan orang lain seperti itu. Nah, itu membuat saya tertarik untuk kedepannya. Sebelum manajemen tim itu kan, ya sebelum manajemen tim kan kita harus bisa manage waktu kita dulu ya Kak, kayak berorganisasi gitu. Nah gimana sih cara kakak manage waktunya gitu? Pengen main juga kan kadang-kadang gitu. Ya, jadi untuk manajemen waktu sendiri itu ya lebih ke gini loh. Kalian itu ngerjain apa yang di depan mata kalian, yang kalian anggap itu paling urgent seperti itu. Jadi kan ada beberapa hal nih, ada 1, 2, 3 hal. Kan nggak semuanya 3 hal ini urgent bareng-bareng kan gitu loh. Jadi kerjain dulu apa yang urgent seperti itu. Jadi seumpama kegiatan akademik atau masalah perkuliahan ini kan kegiatan wajib kalian, organisasi itu ibaratnya kegiatan yang fardu ain lah seperti itu. Fardu kifayah seperti itu. Jadi kalian utamakan mana yang urgent dulu. Dan kalau sama-sama keduanya itu benar-benar urgent, ya wis kalian lakukan keduanya dalam satu tempat. Seumpama kan gini, kalian ada rapat HMC, tapi kalian juga masih ada laporan. Nah, bisa kan di sela-sela rapat atau sambil menunggu di sela-sela rapat itu biasanya kan banyak nih anggota yang masih belum datang dan sebagainya. Akhirnya rapat kan tertunda dan sebagainya. Itu kalian bawa laporan sambil ngerjain laporan dan sebagainya seperti itu. Kan kayak gitu kan enak, jadi bisa berjalan baik lah seperti itu. Nah, kalaupun nanti kegiatan juga kan tidak ada kegiatan HMC yang barengan sama kuliah seperti itu kan. Jadi biasanya kegiatan HMC itu Sabtu Minggu kan kebanyakan. Rapat pun biasanya itu di waktu-waktu sore, biasanya lebih ke sebelum maghrib atau sore-sore habis asar lah. Itu kan di luar jam kuliah kalian kan bisa kalian mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi ya lebih terkait manajemen waktu itu kembali ke diri kalian masing-masing sih untuk bagaimana lebih baiknya gitu. Kalau saran saya seperti itu tadi, kalian lebih mengutamakan mana yang lebih penting dulu diselesaikan, baru nanti ke yang lainnya. Jadi yang lebih urgent didahulukan seperti itu. Oh, ya. Tapi kakak pernah kan, pasti semua orang punya limitnya masing-masing. Pasti pernah merasa jenuh, capek, kayak aku udah capek, muak gitu. Terus gimana cara mengatasi kakak mengatasi kejenuhan itu? Ya kalau di akademik sendiri sih kalau ngomongkan jenuh itu pasti, di organisasi juga pasti ada jenuh juga. Jadi untuk hal itu pasti kalian punyalah teman kan, teman atau sahabat yang dekat sama kalian. Nah itu biasanya saya main sama mereka. Jadi lebih banyak itu Sabtu Minggu kalau nggak ada acara HMC saya sering main lah sama anak-anak atau ngopi
Nah, ngopi itu kan biasanya kita sama main kartu lah, itu kan ngilangin jenuh kita ya gitu. Lah untuk teman-teman di organisasi sendiri, saya sering main itu sama ada beberapa anak yang di organisasi itu ya sering makan bareng dan sebagainya. Ya wis jalanin aja meskipun cowok cewek itu nggak ada sekat kok kita di organisasi itu. Ya wis pokok bisa menjaga diri masing-masing, kita makan bareng atau ngopi bareng, ya wis terserah, pokok tahu waktu lah dan tahu tugas kita kalau ada kuliah gitu. Kakak main game nggak? Mungkin Ya untuk main game main. juga. Oke. Nah, jadi dulu itu pas waktu kuliah saya ngomongkan main ya main ada Mobile Legends, terus ada PUBG dan lain sebagainya itu. Ya saya tetap main. Mabar gitu di tongkrongan. Iya, ya di warung kopi mabar seperti itu sama anak-anak kontrakan sama anak-anak fisika ya pernah sering. Jadi kalau main ya main aja, tapi kalau ada tugas ya wes ditinggalin dulu lah mainnya, ngerjain tugas dulu. Ya diprioritaskan mana yang lebih prioritas seperti itu. Jadi itu juga tipsnya biar Ya, bisa memanage waktu gitu. Kita udah iya. di penghujung podcast nih Kak, cepet banget nggak kerasa. Oh, cepat sekali. Cepet banget ya. Saya kaget ini. Iya, soalnya Jadi ada durasi. sejak dulu ini belum ada podcast ini. Baru kali ini saya makanya ini anak-anak HMC inovatif banget sekarang, ada podcast, ada lain sebagainya. Ini zaman saya belum ada kayak gini. Jadi saya sangat mengapresiasi sih tentang program kerja atau acara ini. Ya. Kakak ada ini nggak motivasi atau kata semangat dan kesan buat anak-anak khususnya yang ikut berorganisasi gitu? Nah, jadi untuk teman-teman sih, terutama teman-teman fisika khususnya, jadi posisinya kalian itu berproses kan. Berproses itu dalam artinya apa ya, berjuang. Baik itu berjuang dalam akademik, teman yang berjuang untuk akademiknya, atau yang ikut di HMJ, kalian juang untuk HMJ juga kan. Jadi di mana-mana yang namanya berjuang itu tidak ada yang enak. Nah, kalau yang berjuang nyaman, lah itu bukan suatu perjuangan yang benar-benar berjuang. Itu namanya liburan. Gitu. Jadi yang saya sarankan sih yaitu tetap nikmati aja prosesnya sampai selesai. Pasti kok ada hikmahnya di balik semua itu. Soalnya kita perjuangkan itu nantinya pasti ada hasil yang baik. Soalnya semuanya kita ngomongkan hasil itu bisa baik bisa buruk. Tapi yang diutamakan adalah prosesnya. Jadi dari proses itu kita bisa melihat bagaimana perjalanan, bagaimana yang bisa kita pelajari dan bisa kita untuk sangat insightful sekali ya teman-teman ini. Terima kasih untuk yang mendengarkan. Terima kasih juga untuk narasumber kita, Karian. Semoga ya, terima kasih dan semoga bermanfaat. Semoga yang mendengarkan juga merasa enjoy mendengarkannya, nggak bosen ya. Tenang aja karena insya Allah bakal ada next episode of Koma, kumpulan obrolan informatif. Terima kasih teman-teman. Nggak ada jargon fisika, nggak ada jargon fisikanya. Iya, saya lama nggak dengerin. Halo.